Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berbahagia. Kiranya kasih dan rahmat anugerah Tuhan menyertai kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang indah ini, sebelum kita melakukan aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini, marilah kita terlebih dahulu belajar dan merenungkan sabda Tuhan. Dan biarlah sabda Tuhan itu yang akan memimpin kita secara penuh sepanjang hari ini, karena dalam setiap kehidupan yang dibangun di atas dasar firman Tuhan, maka setiap kehidupan itu akan menghasilkan buah-buah yang akan membangun bagi pertumbuhan iman kita. Untuk itu, marilah kita satukan hati kita dan pikiran kita. Kita berdoa memohon rahmat dan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami menyatukan hati dan pikiran kami, dan kami mau belajar bersama akan sabda Tuhan di pagi ini. Kiranya pertolongan dan kasih Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kami semua, yang akan memberikan kekuatan kepada kami semua, sehingga sabda Tuhan yang kami dengar dan yang kami renungkan di pagi ini boleh memimpin kehidupan kami secara penuh dalam sepanjang hari ini ya Bapa. Tuhan, kami percaya setiap kehidupan yang dibangun di dalam Tuhan, maka kami dapat menjalani kehidupan itu dengan sikap yang benar. Kehidupan yang dibangun bersama dengan Tuhan, maka setiap peristiwa yang dialami akan menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang baik seperti Engkau. Biarlah hidup kami terus dibangun di dalam kasih karunia-Mu. Tuhan, kami serahkan pemberitaan sabda Tuhan di pagi ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang akan kita renungkan di pagi ini terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian sabda Tuhan akan saya bacakan untuk kita semua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang memelihara sabda Tuhan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada suatu pengalaman bersama dengan seorang pemuda Kristen. Ia minta didoakan. Pak, saya minta didoakan supaya saya dijauhkan dari segala penderitaan, supaya saya diberikan semua kelancaran apa yang saya inginkan, supaya saya menjadi orang yang berbahagia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dimintakan oleh pemuda ini, banyak orang Kristen yang memahami bahwa suatu kebahagiaan adalah ketika apa yang diinginkannya dapat tercapai sesuai dengan keinginan itu.
Apa yang diharapkannya dapat terkabul secara penuh seperti yang diinginkannya itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika setiap permintaan ataupun keinginan dapat diperoleh dengan sempurna, apakah itu yang dinamakan suatu kebahagiaan di dalam hidup ini? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8 ini, kita akan belajar sesuatu yang sangat istimewa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita semua. Di dalam renungan ini saya berikan sebuah tema, berbahagia di dalam penderitaan. Jadi bahagia bukan hanya semata-mata ketika kita menikmati semua yang kita inginkan, tetapi kita di sini akan belajar berbahagia di dalam sebuah penderitaan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Yakobus memberikan suatu nasihat kepada orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat, bahwa mereka saat mengalami suatu penderitaan, mereka mengalami suatu kondisi yang tidak menguntungkan, Yakobus memberikan suatu nasihat, maka mereka harus memiliki suatu kepastian melangkah di dalam kebenaran. Karena apa? Karena setiap orang yang melangkah di dalam kebenaran dan mereka mengalami suatu berbagai penderitaan, di sini dikatakan, maka engkau berbahagia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa orang yang menderita di dalam kebenaran mereka dikatakan berbahagia? Yang pertama, kalau kita mengacu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Dia juga mengalami suatu penderitaan ketika ia harus menggenapi karya Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Orang-orang Kristen yang hidup di dalam kebenaran, maka tidak ada jaminan bahwa mereka akan hidupnya mulus tanpa ada penderitaan satu apapun. Bahkan di sini mereka dikatakan, berbahagialah ketika kamu mengalami berbagai penderitaan, mengalami berbagai situasi yang tidak menguntungkan saat engkau melangkah di dalam kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melangkah dalam kebenaran ketika ia menghadapi situasi kondisi yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Kebenaran yang dipegang itu yang akan terus menuntun orang itu, yang akan terus membawa orang itu untuk semakin bertumbuh di dalam imannya. Justru dengan penderitaan dan tekanan hidup yang tidak mengenakan, ketika orang terus berjalan dalam kebenaran, maka imannya semakin ditempa dan semakin matang, semakin sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka bukan menjadi orang Kristen yang mudah putus asa. Mereka bukan menjadi orang Kristen yang mudah mengeluh, tetapi mereka akan menjadi orang Kristen yang tahan uji ketika ia terus melangkah di dalam kebenaran, walaupun harus menghadapi berbagai penderitaan sekalipun. Bahagia di dalam penderitaan ketika penderitaan itu dijalani bersama dengan Tuhan. Maka penderitaan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirinya, semakin sempurna di dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, di dalam menyikapi segala sesuatu, kita butuh hikmat Allah. Di sana dengan hikmat Allah maka kita akan dapat melangkah dengan bijaksana. Sehingga Yakobus memberikan suatu nasihat. Ketika engkau mengalami suatu penderitaan, ketika engkau kekurangan cara untuk menghadapi tekanan hidup yang menghimpit engkau, maka mintalah hikmat kepada Allah. Karena Allah yang murah hati itu akan memberikan apa yang diminta kepada orang yang dikasihinya. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan dan hikmat Allah,
maka kita akan dapat melewati segala peristiwa yang kita alami. Di dalam kehidupan perjalanan hidup ini tidak semua mulus. Bahkan terkadang kita diperhadapkan dengan kabut yang sangat gelap di hadapan kita. Terkadang kita tidak dapat melihat ke depan apa yang harus kita lalui ketika penderitaan dan tekanan hidup itu menghimpit kita. Tetapi percayalah, ketika hikmat dan pertolongan Allah mengiring orang yang menghadapi suatu tekanan hidup itu, maka hikmat dan pertolongan Allah itu akan terus menuntun orang itu untuk terus maju menjalani kehidupan selangkah demi selangkah untuk menemukan suatu kebenaran di dalam Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang di dalam kehidupan ini, ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan, ketika kita meminta hikmat dan pertolongan Tuhan, dan kita menjalani kehidupan itu bersama dengan Tuhan, bukan semata-mata terus kita menemukan solusi seperti apa yang kita harapkan, bukan semata-mata itu yang otomatis kita temukan. Tetapi yang jelas, ketika setiap pergumulan, setiap tekanan hidup yang kita hadapi, kita jalani bersama dengan Tuhan, maka kebenaran ilahi itu yang akan kita temukan. Kebenaran ilahi di dalam kasih karunia Allah, nilainya bukan sekedar apa yang kita inginkan secara lahiriah. Kebenaran ilahi itu merupakan mutiara yang sangat berharga. Nilainya tidak dapat diukur dengan apa yang ditawarkan oleh dunia yang ada di sekitar kita itu. Untuk itu, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita menjalaninya bersama dengan Allah, mungkin kita tidak menemukan solusi seperti yang kita harapkan, tetapi percayalah, kebenaran yang kita temukan di dalam Tuhan itu merupakan suatu nilai tertinggi bagi kehidupan umat manusia. Kebenaran di dalam Allah yang ditemukan melalui suatu pergumulan di dalam tekanan hidup yang sulit untuk diterima secara akal manusia, tetapi kebenaran ilahi yang ditemukan itu merupakan suatu mutiara yang tidak dapat diukur dengan apapun. Untuk itu, marilah kita terus melangkah di dalam kebenaran, bersyukur melewati semua peristiwa ketika kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi suatu berbagai kesulitan saat kita berjalan di dalam kebenaran Allah. Sebab orang yang berjalan di dalam kebenaran Allah, walaupun mereka menderita sekalipun, mereka akan berbahagia. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selain kita butuh hikmat Allah di dalam menghadapi suatu tekanan hidup, supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia, adalah kita membutuhkan suatu keteguhan di dalam iman. Yakobus memberikan suatu nasihat, mintalah hikmat kepada Allah. Bahkan berdoalah kepada Allah dengan iman yang teguh, supaya tidak bimbang dengan doa yang dipanjatkan kepada Tuhan itu. Sebab orang yang bimbang, mereka tidak akan menerima apa yang didoakan. Bahkan di sana, di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari juga dikatakan bahwa orang yang bimbang, mereka tidak akan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Orang yang bimbang, mereka tidak akan pernah mengalami suatu kebahagiaan. Karena apa? Karena mereka selalu diombang-ambingkan, tidak dapat mengambil suatu keputusan dengan pasti. Mereka selalu ragu-ragu, sehingga kebahagiaan itu tidak mereka peroleh. Nah, dibutuhkan suatu keteguhan iman yang difokuskan kepada Allah secara utuh, maka disitulah suatu kebahagiaan akan ditemukan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Suatu ketika saya ngobrol dengan seorang petani tambak. Di situ tambaknya yang cukup luas. Di situ tambak tersebut ditaburi benih udang. Lalu selain benih udang ditaburkan dalam tambak tersebut, di situ benih ikan bandeng juga ditaburkan di dalam tambak tersebut. Suatu ketika saya bertanya kepada petani tambak tersebut, "Loh Pak, ini tambak dalam satu kotak kok ditanami dua benih, yaitu benih udang dan benih ikan bandeng. Apa maksudnya ini Pak?" Saya tanyakan seperti itu. Ia menjawab seperti ini, "Pak, ini udang ini nilainya sangat tinggi. Udang ini nilainya sangat mahal ketika nanti dapat dipanen. Tapi udang ini juga mudah sekali mati, mudah sekali mengalami kegagalan kalau hanya menanam benih udang saja. Sehingga harus diimbangi dengan bibit bandeng, sehingga dengan bibit bandeng ini menjadi alternatif ketika udang ini mengalami suatu kegagalan, maka benih bandeng ini dapat dipanen sehingga kami tidak mengalami suatu kerugian yang sangat besar," katanya seperti itu. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita ini saya ingin mengatakan bahwa beriman kepada Tuhan tidak hanya sekedar mencari alternatif untuk kepentingan kita sendiri. Beriman kepada Tuhan bukan hanya sekedar untuk menjawab apa yang menjadi keinginan kita untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia ini. Tetapi beriman kepada Tuhan harus memiliki suatu kepastian, yaitu bahwa iman harus betul-betul diarahkan kepada Dia secara total, sehingga apapun yang terjadi kita tidak goyah. Karena apa? Karena ada suatu kepastian, walaupun harus menderita sekalipun, kita menderita di dalam Tuhan, maka disitulah kita menemukan suatu kebahagiaan di dalam hidup ini. Percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, dan jalanilah setiap kehidupan. Mungkin kita mengalami situasi yang kurang menguntungkan ataupun mengalami penderitaan karena harus berpegang teguh kepada iman yang kita percayai. Percayalah bahwa keteguhan iman kita yang diarahkan secara penuh kepada Tuhan, walaupun kita harus mengalami penderitaan sekalipun, kita adalah orang yang berbahagia. Berbahagia di dalam penderitaan adalah orang yang berjalan di dalam Tuhan. Orang yang terus melangkah mengarungi kehidupan ini, dilewati bersama-sama dengan Tuhan. Itulah kebahagiaan di dalam hidup. Biarlah sabda Tuhan yang singkat ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah apa yang kita imani dengan penuh rasa syukur di hadapan Tuhan. Banyak hal yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita semua, mungkin melalui penderitaan sekalipun, tetapi di balik semuanya itu ada yang ingin Tuhan sempurnakan di dalam hidup kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita kembali datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Yesus Kristus, biarlah firman-Mu yang kudus yang kami renungkan di pagi ini ya Bapa, yang akan terus menolong, memberikan hikmat kepada kami semua, sehingga kami sebagai umat kepunyaan Tuhan di dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini, pertolongan dan kuasa-Mu yang akan memimpin kami secara penuh. Dan biarlah dengan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan, setiap peristiwa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, biarlah kami melewati dan melaluinya bersama dengan Tuhan. Kami percaya banyak hal yang tidak dapat kami pahami di dalam kehidupan ini, namun yang kami yakini setiap kehidupan yang dibangun di dalam iman kepada Tuhan, di balik penderitaan sekalipun, kami dapat belajar untuk melihat
apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Di balik penderitaan sekalipun, kami dapat melihat kesempurnaan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami secara penuh. Tuhan, inilah hidup kami ya Bapa, kami sandarkan dan kami percayakan di dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.